pengertian, prinsip, dan indikator literasi digital. Nah, teman-teman, menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy 1997, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan dalam memahami dan menggunakan informasi dari berbagai bentuk dan berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Bowden juga menawarkan pemahaman informasi melalui literasi yang berakar pada literasi informasi dan literasi komputer. Nah, teman-teman, literasi komputer ini berkembang pada dekade 1990-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan tidak hanya di lingkungan bisnis tetapi juga di masyarakat. Namun, literasi informasi baru menyebar pada dekade 1990-an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, dan disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Nah, dengan demikian, berdasarkan pendapat Bowden tadi, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan teknik mengakses, merangkai, memahami, serta menyebarluaskan informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara baik, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam membina komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Douglas A. J. Belsaw dalam tesisnya, Apa itu literasi digital? Mengatakan bahwa ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama itu kultural. Kultural itu maksudnya kita paham kalau dunia digital itu dipakai oleh orang dari berbagai latar belakang budaya, agama, suku, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi, kita harus tahu cara bersikap yang sopan dan menghargai perbedaan saat berinteraksi di media sosial atau platform digital lainnya. Terus yang kedua itu kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan kemampuan berpikir. Artinya kita tidak langsung percaya pada semua informasi yang kita lihat di internet. Kita harus bisa menilai apakah konten itu benar, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Terus yang ketiga, konstruktif. Konstruktif berarti kita bisa membuat atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat di dunia digital. Misalnya, membuat konten edukatif, video pembelajaran, atau tulisan yang memberi dampak positif. Jadi, bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bisa menghasilkan karya yang baik. Terus, yang keempat itu komunikatif. Komunikatif itu artinya kita paham bagaimana cara berkomunikasi yang baik di dunia digital. Kita tahu etika dalam berkomentar, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan bisa menggunakan media digital untuk membangun hubungan yang positif. Terus yang kelima itu kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Maksudnya kita berani mengekspresikan pendapat di dunia digital, tetapi tetap sadar akan batasannya. Kita tidak asal bicara atau memposting sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terus yang keenam itu kreatif. Kreatif berarti mampu melakukan hal baru dengan cara yang baru. Di dunia digital, kreativitas sangat penting, misalnya membuat konten yang menarik, ide yang berbeda, atau solusi yang inovatif dalam menggunakan teknologi. Terus yang ketujuh itu kritis dalam menyikapi konten. Kritis artinya kita tidak mudah terpengaruh oleh berita atau informasi yang belum jelas keberadaannya. Kita harus bisa bertanya sumbernya dari mana, apakah ini fakta atau opini, apakah ada bukti yang jelas. Terus yang terakhir itu bertanggung jawab secara sosial.
Artinya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia digital bisa berdampak pada orang lain. Jadi kita harus menggunakan media digital untuk hal-hal yang positif, tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan cyberbullying, dan ikut menjaga lingkungan digital yang sehat. Ada pula elemen utama literasi digital, maka perlu diketahui 7 elemen utama dalam literasi digital tersebut. Yang pertama itu sebuah kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. Terus yang kedua, sebuah pemahaman tentang komunikasi massa. Yang ketiga, pengembangan strategi-strategi yang digunakan untuk menganalisis dan membahas pesan-pesan media. Yang keempat, sebuah kesadaran akan isi media sebagai teks yang memberikan wawasan dan pengetahuan ke dalam budaya kontemporer manusia dan diri manusia sendiri. Terus yang terakhir, meningkatkan kesenangan, pemahaman, dan apresiasi terhadap isi media. Prinsip-prinsip literasi digital. Nah, prinsip dasar pengembangan literasi digital antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman. Nah, prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Nah, yang kedua, saling ketergantungan. Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Yang ketiga, faktor sosial. Berbagai tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Yang keempat, kurasi. Berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode Save to Read Letter merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat pada jangka panjang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang indikator literasi digital. Jadi ada beberapa indikator, yaitu yang pertama, meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Terus yang kedua yaitu meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. Terus yang ketiga yaitu meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Terus yang keempat yaitu meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. Terus yang kelima yaitu meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Terus yang keenam yaitu meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Terus yang ketujuh yaitu meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Terus yang kedelapan yaitu meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Terus yang kesembilan yaitu meningkatnya pemahaman media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. Terus yang ke-10 yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan undang-undang ITE. Terus yang ke-11 yaitu meningkatnya angka ketersediaan akses dan penggunaan internet di suatu daerah. Terus yang terakhir yaitu meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Nah, teman-teman, itulah video pembahasan kami tentang materi konsep dasar literasi digital. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum